karena masih baru ya enggak apa-apa, nanti kelamaan nanti diasah terus menerus nanti jadi lebih mudah. Baik, saya akan lanjutkan dulu di selanjutnya, materi berikutnya, biar nanti makin bertambah untuk memperkuat analisa kita. Kemarin kita sudah membicarakan di teknikal pertama adalah candlestick ya, biar saya ulang-ulang lagi. Ini ada karakter, yang kedua adalah struktur, yang berikutnya kemarin sudah kita sampaikan candlestick, kemudian tren kita bisa lihat ya, kecenderungan yang tadi saya sampaikan, kecenderungannya garisnya mengarah kemana ya. Kalau ini berarti sideways itu datar, tidak ada tren. Nah ini ujung-ujungnya ini datar, artinya lurus lempeng. Kalau tren itu selalu ada kecenderungan baik ke bawah ataupun ke atas. Ini kalau kita tarik garis begini, berarti arahnya ke bawah. Ini perhatikan juga, jadi karakter, kemudian struktur, trennya bagaimana. Yang berikutnya support dan resisten, kemarin sudah kita sampaikan, tadi sudah kita bahas juga, kita singgung area support resistennya. Yang selanjutnya nomor 4 adalah koreksi, atau bahasanya retracement. Bahasa gaulnya adalah retracement, atau bahasa tradingnya adalah retracement. Retracement ini adalah area koreksi. Area koreksi ini namanya koreksi. Koreksi itu pantulan atau dimana dia melawan dari arah kecenderungan, tapi masih di antara kisaran di bawah 62%. Di bawah 62% dari yang lebih dominan ya. Saya contohkan begini ya, biar nanti kita lihat. Yang pertama saya contohkan begini, yang cenderung, misalkan hijau yang dominan begini, ini hijau yang dominan, maka untuk mengetahui area koreksi ya, koreksi itu melawan sementara. Ketika melawan sementara itu nanti tidak mampu untuk melewati garisnya, atau tidak mampu lebih banyak lagi kekuatannya, maka dia akan memantul kembali. Sebaliknya ketika dia sudah breakout, maka bisa saja nanti lanjut atau bahkan sideways, atau sideways itu datar. Sideways itu datar. Jadi sebagai area retrace itu, kalau misalkan ini naik, ambil 50%, separuhnya, atau 62%, maksimumnya 62%. Kalau saya biasa saya kira-kira 50% untuk area retrace-nya. Retrace itu begini melawan, jadi begitu dia naik kemudian melawan. Nah melawan ini kalau dia misalnya lebih dari separuh dan batasnya 62, ini kalau kita mengacu pada Fibonacci retracement. Jadi kalau kita menggaris dengan Fibonacci itu bisa dengan toolbar di sana. Nah dari ujungnya kita tarik ke atas. Nah area separuh yang tadi saya tandai persis berada di tengah-tengah di sini. Nah ini tidak perlu menggambar pun, kita ambil separuh sebagai area retracement, area tengah-tengahnya. Kemudian maksimumnya di 62. Ini kalau di Fibonacci itu 61,8. Saya bulatkan menjadi 62, mempermudah. Sehingga kalau di area di sini dia tidak breakout, biasanya kembali mantul. Ya, ini biasa dipakai untuk teman-teman mengambil entry dengan area retracement. Entry-nya bisa dengan buy limit. Jadi di sini misalkan mulai turun, di sini pasangi buy limit, kemudian targetnya nanti ya bisa 100 lebih 200 terserah. Ya kalau di sini pasangi buy limit di area 62 ini di buy limit boleh, atau di 50% ini dipasangi buy limit pun tidak masalah, cuma kena floating, tetapi tetap profit 450. Kalau saya biasanya enggak, jarang pakai buy limit. Saya hanya mengamati kira-kira dia mampu enggak breakout. Ya, kalau misalkan di sini ternyata tidak breakout, nah kemungkinan dia akan naik. Naiknya lagi nanti diuji lagi. Nah sekarang
Kalau ini sudah tidak mampu dan naik, maka retrace-nya bukan di sini lagi. Yang dominan sekarang merah. Di sini merah di sini. Nah, Ya. kita ambil separuh lagi di sana. Kalau saya paling gampang begitu. Logikanya mudah gitu Pak. Visualnya gampang. Tidak perlu yang ribet, tidak perlu yang dibuat yang kompleks. Kalau saya cari yang gampang dan mudah dengan bahasa logika. Kalau ditarik separuh kan kelihatan Pak, walaupun di HP Iya, iya. kelihatan nanti, dikira-kira dari ujungnya ambil tengah-tengahnya. Di situ adalah area retracement. Retracement itu kalau misalkan dia naik di area di situ nanti diuji apakah dia nanti kuat naik atau tidak. Kalau ternyata di area di situ tidak kuat naik dan mulai turun kuat, hati-hati ya. Meskipun masih running, tapi kalau sudah panjang-panjang, ya kemungkinan besar akan lanjut lagi. Kemudian setelah misalkan panjang begini, mana yang menjadi dominan? Nah sekarang kalau sudah panjang, yang menjadi dominan itu dua. Nah sekarang seller mulai di ujung atas Pak. Seller itu di sini. Nah sampai di sini sekarang Ya. yang menjadi dominan. Yang hijau ini sudah dimakan habis sehingga seller Iya, menjadi iya. dominan. Di mana area retrace-nya sama kita taruh, tarik separuhnya aja. Nah di sini kan gampang gitu, logikanya Iya, iya. gampang gitu loh. Kalau tidak percaya nanti tarik dengan garis retracement nanti sekitaran itu. Ini Iya, kalau iya. kita ibaratnya perang dengan tanpa senjata tetapi punya teknik gitu Pak. Nah di area di situ dilihat diukur nanti apakah dia kuat naik atau tidak. Kalau kuat naik dan saya biasanya saya jadikan ukuran itu 75% Pak. Kalau naik dia sudah 75% maka dia akan lanjut. 75% itu dari yang ini yang merah tadi, yang merah di sini. Oh, kalau dia naik sampai di atas itu dan break, lanjut ya Pak, Iya, kemungkinannya. kemungkinan besar seperti itu. Yang kita alami, yang kita uji cobakan seperti itu Pak. Contoh begini, yang ini aja ya, ini merah. Nah sekarang kalau kita ambil retrace-nya adalah separuh, di area separuh ini ternyata masih belum breakout, masih ragu. Maka kita tunggu sampai betul-betul breakout. Nah breakoutnya di mana? Kalau breakoutnya sudah separuh atau 75% maksud saya, ya 75% dari kecenderungan ini, maka kemungkinan besar dia akan lanjut. Ya begini logikanya kalau saya begini. Satu, saya mengambil tekniknya Fibonacci retracement. Yang kedua dengan kombinasi, dengan kita melakukan kombinasi dan melakukan satu analisis panjang, kita ramu, kita lakukan uji dengan probabilitas yang sangat tinggi. Paling Iya. tidak bukan berarti nanti naiknya terus, bukan. Paling tidak untuk kepentingan kita. Sehingga ketika ini breakout kita bisa entry di sini. Makanya setiap orang nanti punya trigger, punya punya petunjuk masing-masing untuk kita ngambil entry-nya. Ya di sini setelah breakout yang hijau ini kan breakout ini Pak. Ini sudah 75% bagi saya sudah akan lanjut naik. Hmm. Kemudian target Iya, iya. profit bebas, yang penting dikira-kira. Logis. Yang penting kira-kira dan logis. Selesai habis itu close, lihat lagi. Ketika sudah berada di area resisten, hati-hati jangan entry Pak. Kalau sudah berada di area resisten jangan entry. Karena sangat berbahaya. Meskipun dia kuat, tetap hati-hati ya karena di area begini ini potensinya akan kembali nanti. Meskipun tidak panjang tapi akan ditolak lagi. Nah, nanti ada yang namanya ring harian. Ya, berikutnya setelah koreksi yang kelima adalah ring. Yang kelima adalah ring. Ring ini adalah kemampuan pergerakan dalam satu periode. Ini biasanya kita ambil 1 hari, ring 1 hari. Nah, ring 1 hari masing-masing pasangan beda. Euro dengan pound sterling, GU dengan GJ dengan XAU ini beda-beda. Ini sangat beda-beda. Euro ini biasa rata-rata 600 sampai 1600 pip per hari. GU ini 800 sampai 3000 pip. GC ini hampir sama dengan ini. Ya, lebih sedikit ya. Kalau GC ini hampir sama karena ini antar benua dia lebih ekstrim GC ini. Ini bisa kisarannya 1200 sampai 6000. Kemudian Itu XAU yang ini yang GU 800 sampai 300. 3000. Oh, 3000. Ya, XAU ini rata-rata Pak, rata-rata XAU ini 1500 sampai 3000 rata-rata ya. Nanti dalam kondisi dia ada berita lumayan besar bisa ke angka 6000. Ekstrim sampai 12.000 ya. Kita uji kalau tidak percaya nanti. Sehingga kalau di area di sini
Kalau sudah mencapai angka ringnya, itu kemungkinan besar akan turun. Kalau tidak turun sideways. Jadi kalau sudah mencapai titiknya, titik jenuhnya, mencapai ringnya, misalkan sudah rata-rata beberapa hari terakhir misalkan 3.000, ini sudah 3.200, maka kondisi seperti ini kalau satu hari biasanya dia akan turun atau sideways. Kalau dia mau lanjut lagi, biasanya kalau kuat lagi dia akan turun naik lagi begini sampai pagi, kemudian lanjut lagi besoknya. Nah kalau dia tekanan kuat, nah dia mulai turun, nah, melawan. Oke, kita coba lihat dulu biar nanti ada gambaran. Jadi market itu ada titik jenuhnya, tidak bakal dia terus menerus. Caranya melihat dengan D1, lihat D1. Di D1 ini untuk melihat kemampuan hariannya. Oke, kalau kita lihat, kita ukur, caranya ring ukur dari ujung ekor ke ujung ekor bawah 3.400 ya. Tadi saya sampaikan dalam kondisi normal XAU berkisar antara 1.500 sampai 3.000 ya, rata-rata sekitaran itu. Sehingga kalau sudah 3.600 berpotensi mantul. Nah ini kan turun, ini turun berarti sudah 3.000-an mantul. Nah melihat mantulnya bagaimana ya, di DH1 lagi. DH1 kita lihat. Nah DH1 yang kemarin ya, kemarin perhatikan ini dari ujung ke ujung sini, anggap saja hijaunya belum ada, ini merah. Ketika merah panjang, logikanya kalau kita baca karakter candle ini tebal, panjang, tidak penolakan, logikanya lanjut ya. Tapi ada satu aspek yang harus kita perhatikan, yaitu ring. Ini kalau kita melihat ini area support breakout. Kalau kita melihat area support breakout, sehingga meskipun breakout, meskipun ring, meskipun ini breakout, tetapi ketika sudah terpenuhi ring hariannya, maka hati-hati jangan diikuti karena berpotensi memantul. Ini tanpa petunjuk loh, ini tanpa indikator. Bayangkan ketika ini tren turun panjang, tidak ada penolakan sebelumnya, tiba-tiba ditolak ke atas. Nah ini yang namanya ring. Jadi kita tidak bisa membaca sinyal dari candle sebelumnya, maka yang kita baca adalah dengan menggunakan ringnya, paling tidak untuk kehati-hatian. Perhatikan juga misalkan yang panjang lagi. Nah ini misalkan dia tidak sampai 3.000, mungkin sekitar 2.000-an mungkin ya. Nah 2.000 sekian, berada di puncak 2.000, sudah mulai titik lemah di sana. Kalau dia tidak kuat turun saat itu, maka dia akan sideways, konsolidasi. Nah ini konsolidasi namanya sampai pagi. Ini karena mau naik sudah terpenuhi misalkan ringnya. Kenapa ringnya tidak 3.000? Ya ring itu sekali lagi sampaikan di antara itu melihat kondisi terakhir yang kemarin-kemarinnya. Jadi kalau kita melihat yang hari ini, nanti pedoman kita yang terdekat dari hari ini atau candle yang sekarang berarti bisa 2-3 candle sebelumnya, atau kita lihat sebelumnya ini rata-rata bagaimana ya. Kalau sebelumnya seperti ini, ada ini 3.400, kemudian di sana ada 2.000 sekian, kemudian ini kecil-kecil. Yang terdekat yang diutamakan, yang prioritas yang terdekat dari runningnya, maka yang terdekat adalah yang kemarin sama yang lusa. Sehingga nanti kalau tidak ini 2.000 sekian berarti ini. Kalau misalkan nanti ternyata 2.000 lebih, berarti patokan kita ada ini 3.400. Nah silakan nanti buktikan, dicoba kalau malam misalkan sudah mencapai angka 3.400 atau sekitaran itu, nanti perhatikan apakah dia mantul ataukah sideways di sana. Ya, melihatnya di H1 lagi nanti. Yang terpenting kita lihat di candle sebelumnya, yang terdekat dulu. Kemudian kalau terdekat itu ternyata lebih disalib atau didahului lebih panjang lagi, cari yang sebelumnya yang lebih panjang lagi. Jadi tidak bisa fix angkanya 1.500 begitu ya, enggak 3.000, enggak bisa. Karena pasar itu rata-rata. Kayak jenengan misalkan punya usaha dagang, tidak bisa kan satu hari walaupun ditargetkan satu hari 50 juta misalnya, tidak bisa angka itu fix ya, pasti ada naik turun, kadang 40, kadang 30, bahkan kadang 70 begitu. Yang terpenting yang terdekat bagaimana, yang terdekat dari yang sedang berjalan, itu yang menjadi minimal untuk acuan kehati-hatian kita. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini Pak? Nah kalau sudah kecenderungannya turun, satu kita jangan melawan dulu, kita ikuti. Nah bagaimana cara mengikuti retrace-nya? Retrace-nya bagaimana retrace-nya? Nah, kita perkecil dulu. Ya, tadi sudah kita buat yang merah. Ini yang merah kita sudah buat. Kemudian di area separuh, di area 60%-nya ternyata mantul. Nah, kalau sudah mantul berarti ini
sudah tidak berlaku yang di sini, ganti yang dominan nanti. Yang dominan karena tadi naik, maka yang ini yang kita pakai untuk acuan retracementnya. Nah, nanti koreksinya kita tarik separuh lagi. Ya, lagi. Apakah nanti dia kuat atau mantul? Nah, di sana. Oke. Sehingga kalau pas begini jangan entry, walaupun merah, walaupun kuat jangan entry karena ini bertepatan dengan area retracement. Retracement. Retracement itu berpulang mantul ketika di sini nanti mulai hijau-hijau lagi. Sehingga misalkan ini kotak tebal tidak ada penolakan, ada hijau, hijau lagi 2 masuk buy lagi. Sebaliknya ketika ini turun, nah turunnya sudah panjang 75%. Nah, kita bisa masuk di sini. Sell. Oh, Ya, di sini sell, kemudian yang di atas tadi buy. Jangan masuk di posisi persis berada di area retracement atau di area support maupun resisten. Karena sangat berbahaya. Misalkan di sini jangan masuk di sini. Dia turun berada di sini, belum naik belum turun, maka tunggu sampai ada kejelasan apakah dia turun ataukah nanti naik lagi, balik lagi. Ya, karena ini masih kondisinya masih imbang, kekuatannya masih imbang, naik turunnya masih belum jelas. Meskipun ini merah-merah kita masuk telat sudah. Harusnya sudah mulai ada merah panjang, merah satu, konfirmator masuknya di sini boleh. Iya. Nah, di sini. Kalau ini sudah telat. Kalau sudah telat berarti menunggu lagi. Menunggu apa? Menunggu kira-kira memenuhi syarat yang mana gitu loh. Yang kita syaratkan untuk alasan kita entry. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak? Untuk entry-nya sendiri berarti ada macam kita ada beberapa cara berarti Pak, Banyak ada cara. beberapa Banyak sistem. cara. Bisa dari breakout, bisa dari tadi dua konfirmator, bisa dari satu konfirmator yang ada sumbu panjang, ya bisa dari kalau begini tiba-tiba ada hijau 2 masuk buy. Breakout Kalau ya, langsung aja, kalau breakout memenuhi syarat 75% kita masuk, selanjutnya sell, tidak usah nunggu lama sudah. kalau breakout itu kan kita juga saya beberapa kali baca ada istilah false breakout itu Pak. Itu seseolah-olah breakout tapi kemudian dia memantul lagi, itu gimana Pak menghindarinya? Iya, itu yang terpenting satu, kalau misalkan mantul lagi tidak bisa dihindari karena pasar, Pak. Yang terpenting begini, yang penting ada alasan kita, dasar kita kuat. Dasarnya misalkan ini sudah betul-betul breakout dan tebal dan memenuhi syarat 75%. Kita entry sell. Satu perlindungan kita adalah batasan kerugian. Kita entry sell, kita batasi kerugian dengan menerapkan kalau di sell berarti di area terdekat, resisten yang terdekat. Cari yang resisten terdekat, kalau tidak ada sekitar ambil 500 dari sana atau lihat ada penolakan. Kalau di sini ada penolakan bisa taruh di sini atau bisa taruh di mungkin sesudahnya kalau ada penolakan. Kalau tidak ada bisa lihat di penolakannya. Kalau saya lebih cenderung memberikan ruangan yang lebih untuk kita stop lossnya dengan tujuan biar nanti tidak selalu kejemput. Karena tujuan kita adalah profit bukan stop loss. Tujuan kita adalah profit bukan stop loss. Sehingga berikan ruangan leluasa untuk kembali. Kalaupun misalnya kita ini nanti sudah sampai sini ya, saya contohkan. Ini merah. Nah, ini kan sudah 75% dari hijau ini. Oke, paham Pak ya? Berarti antisipasi kita bagaimana kalau kita entry sell di sini? Sekali lagi kembali ke yang lucky trend merah, kita tarik garis lagi untuk area retracementnya. Nah, di sini untuk semuanya retracementnya kita ambil separuhnya di sini. Nah, kita uji begini Pak, nanti apakah dia di sini itu kuat naik atau sebaliknya? Karena kalau nanti di sini tidak kuat naik, sudah berubah hijau-hijau lagi, nanti kembali turun kuat lagi. Jadi selalu ada kehati-hatian untuk antisipasi, kita bisa tempatkan di retrace ini atau di atasnya ya, di atasnya ditaruh stop loss boleh. Nah, tadi saya tempatkan di area di sini, ini berada di atasnya retracement. Yang tadi Bapak bilang kira-kira sekitar 500-an pips ya. Mungkin kalau ini 500 lebih ini, sekitar 800. Ya tujuannya sekali lagi untuk pembatasan ini tidak bisa diukur dengan selalu sekian pip, ya tidak bisa dengan angka yang pasti karena mengikuti kondisi pasarnya. Mengikuti kondisi pasarnya. Kalau kita terapkan dengan persentase ya silahkan boleh-boleh saja. Kalau saya lebih cenderung ke
visual marketnya, probabilitasnya bagaimana. Ya kita uji dengan cara ini tadi. Nanti kalau misalkan sampai di sini, kemudian kemungkinan untuk retrace-nya adalah di sekitar ini. Kalau sudah di ini dia kuat naik ke atas, berarti kemungkinan besar akan naik lanjut lagi. Dan ini harus diuji, Pak, harus dilatih, harus dicoba, diuji dalam entry yang banyak. Artinya bukan entry banyak itu satu kali. Dalam kondisi dan kasus yang sama, kita bisa uji lagi. Ya, ketemu selalu ketemu. Jadi kalau kita sudah tahu titik kita exit dan kita entry-nya itu aman saja, sistem jalan sudah. Berbeda kalau kita tidak tahu nanti di mana ya kita close-nya. Ya kan tadi sudah kita sampaikan dengan simulasi, misalkan ini turun sampai di sini 75%. Artinya seller sekarang dominan. Seller dominan begini, kita bisa tarik separuh atau kita bisa tarik garis atau retracement area. Ini ditarik aja ke sini. Nah, berarti 60%-nya, 62%-nya di sini. Di area di sini. Nah, kita bisa tarik ini untuk pembatasan resiko. Kan ini bertepatan dengan yang saya buat tadi ini. Nah, padahal saya tidak membuat garis ini. Ya, begitu caranya. Sehingga visual pun gampang ketemu kok. Dari HP pun ketemu. Kalau saya terbiasa pakai HP, makanya tidak menggunakan garis-garis begini, hanya dengan visual, dengan hanya melihat, tetapi tetap kita ada basic, ada dasar yang kita gunakan. Paling tidak mendekati, tidak harus selalu fix, tapi mendekati. Itu akan jauh lebih gampang. Logikanya lebih gampang. Karena saya suka pakai logika ini, karena logika itu munculnya bisa kapan saja, tidak perlu dihafal, tidak perlu harus diulang-ulang, tapi memang sudah melekat di sana. Itu caranya. Jadi kapanpun bisa ketemu. Ini bisa diterapkan di semua pasangan dan semua time frame. Kita misalnya masuk di time frame 15 menit, boleh sama saja. Jadi tekniknya yang digunakan sama. Misalnya kita mau entry di area running di H1, sekarang ini sell lebih mendominasi. Kita misalkan mau entry, kalau kita masuk di H1 tidak memenuhi syarat, maka kita bisa gunakan M15 untuk nanti melihat peluang di sana. Ya boleh saja. Di sana apa yang kita dapatkan? Misalkan di situ muncul ada doji atau ada candle yang mulai berubah warna. Oke, dari tren naik, candle berubah warna, konfirmator 1 masuk di sini. Malah lebih awal kita bisa masuk ya. Lebih awal. Ya cuma karena ini menggunakan time frame yang lebih rendah, maka target profitnya diturunkan. Jangan sama dengan H1. Karena pergerakannya lebih kecil. Lebih kecil. Contoh ini sekarang turun, sama saja Pak. Jadi ini turun, dominan seller. Kita logika kalau kita mau retracement-nya di separuh. Atau kalau kita melihat dari karakter candle, ini sudah mulai berubah warna hijau lagi, konfirmasi, kita masuk selanjutnya. Nah, coba ini buktikan dulu. Artinya metode seperti ini tidak bisa kita benarkan begitu saja. Kita harus menguji, karena yang kita jalani, yang kita alami itu berdasarkan pengalaman yang kita alami. Nanti sistem trading itu akan muncul sesuai dengan pengalaman kita, sesuai dengan gaya kita. Mungkin ada teman yang tidak cocok dengan 2. Oh, saya enggak cocok kalau 2, saya butuh 1 lagi. Jadi butuh 3 konfirmator. Silakan bebas. Tapi kalau saya cukup 2 ini bisa masuk, ya tentu dengan target kita yang kita ukur. Contoh lagi begini. Ya, ini misalkan ganti candle di sana, pergantian warna. Ya kan, ini sudah ada konfirmasi 1, masuknya di sini. Ya setidaknya 1 candle ini 15 menit kita dapat 120 pip ya. 120 berarti targetnya tidak usah muluk-muluk. Memang kalau kita pakai time frame kecil. Kemudian naik lagi di area di situ ada muncul warna tadi, warna berubah, kemudian kita konfirmasi, masuk lagi dan seterusnya. Kalau kita mau ingin running di H1 berarti area runningnya, di M15 ini jabarannya begitu Pak. Jadi detailnya di sana. Pak, untuk seperti case seperti ini ya Pak, ini kan kalau dilihat secara visual trend majornya kan downtrend ya, turun ya. Maksudnya secara ini turun ya. Nah pada saat dia retrace itu apa sebaiknya kita nggak usah entry, padahal ini kan cukup distance-nya cukup bisa membuat profit ini waktu muncul pokoknya hijau. Pas retrace jangan,
pas retrace-nya jangan. Tunggu kalau pas retrace ini sudah ada hijau, hijau lagi boleh. Tetap kita pas di tengahnya jangan masuk. Pas di tengahnya jangan masuk. Kita tunggu retrace. Retrace-nya apa? Berarti mantul. Mantul itu sudah muncul nanti warna merah. Konfirmasi lagi masuk. Enggak, maksud saya lebih ke atas Pak, hijau-hijau yang lebih di atas itu kan retrace yang pertama itu. Setelah merah 1, 2, 3, hijau, merah-merah, terus ada hijau 3 kali naik itu. Itu kan dia melawan tren Oh, turunnya. yang ini ya. Iya. Mm-mm. Apa itu bisa kita pergunakan atau kita ngikutin tren awal aja, kita ngambil sel-selnya aja gitu. Boleh ngambil saya tapi harus konfirmasinya harus sudah cukup Pak. Tidak masalah. Konfirmasinya harus cukup karena kalau kita melihat ini memang retrace tapi masih di bawahnya. Ini kan ditutup di sini. Kemudian ini di bawahnya lagi, berarti lebih masih di bawahnya. Kalau kita melihat ini masih belum 75% dari merah. Jadi yang tadi saya syaratkan kalau dia sudah 75% ke atas dia berpotensi lanjut. Kalau masih 50-60 berpotensi mantul lagi. Tentu mantulnya itu bukan berarti serta-merta di area retrace ini kita sell, bukan. Tadi ada sudah muncul petunjuk, kemudian ada konfirmasi, kemudian masuk baru gitu. Tetapi jangan lupa begitu kita entry misalkan di sini sell, tetap kita terapkan keamanan. Nomor satu yang pertimbangkan adalah pembatasan ruginya. Kita bisa taruh di sini untuk stop lossnya atau bisa taruh di atasnya. Ya, bisa taruh di sini untuk area SL-nya. Boleh di SL, boleh di amati. Ya, yang penting kita bisa monitor. Karena kalau sudah di sini, ini sudah lebih jauh. Artinya cukup jauh untuk space-nya dan tidak terlalu jauh. Masih dalam batas normal. Kalaupun rugi 200 pip sudah selesai. Tidak bakal mematikan modal besar kita. Itu yang paling penting adalah pembatasan. Kalaupun terkena pembatasan ya biasa. Yang penting kita sudah memahami teknik kita, sistem kita, dan itu jauh lebih baik daripada dibiarkan berlarut-larut. Ya sekali lagi yang kita analisa ini adalah untuk mencari gambaran ya secara probabilitas itu kemungkinan lebih besar. Tidak ada yang pasti, yang penting perhitungan kita matang gitu aja. Kalaupun salah berarti ada pembatasan di situ. Ya semuanya ada jalannya, semua ada jalannya. Yang penting kita hati-hati. Banyak kenanya kok. Kalau menerapkan dengan baik ini akan banyak profitnya kok. Dan jarang kesentuh nanti stop lossnya. Ya kalaupun kesentuh tetap selalu ada recovery-nya. Ya untuk membuktikan kedepannya maka jangan nanti tugasnya adalah praktek dengan akun demo itu tadi. Tunggu sampai ini selesai, kemudian coba praktekkan. Kemudian buktikan apakah benar-benar teknik ini bisa diterapkan atau tidak. Ini berlaku di semua time frame, walaupun di H4 pun sama, di D1 pun sama. Hanya saja semakin tinggi time frame, maka trading kita adalah harus jangka panjang. Tetapi jangan pakai yang M1, M5 karena ini terlalu bias nanti. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi kalau mau disampaikan lagi. Belum ada Pak. Oke, berikutnya kalau tidak ada saya akan masuk di